Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah internet, meliputi bagaimana awal pengembangan internet itu, oleh siapa, dan bagaimana internet itu bisa masuk ke Indonesia. Pertama perkenalkan, nama saya Rangga Prasetya, NIM 1905 1214 056 dari kelas Sistem Informasi A 2019. Yang pertama, apa itu internet? Pengertian internet secara umum dan menurut para ahli. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan satu media elektronik dengan media yang lainnya. Standar teknologi pendukung yang dipakai secara global adalah Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite, disingkat sebagai TCP/IP. Sementara itu, istilah Internet Working berarti cara atau prosesnya dalam menghubungkan rangkaian internet beserta penerapan aturannya yang telah disebutkan sebelumnya. Sumber dewaweb.com. Lalu bagaimana menurut para ahli? Di sini ada dua ahli, yaitu Ono Purbo dan Utomo. Menurut Purbo, dalam Prihatna 2005, internet pada dasarnya adalah suatu media yang dipakai untuk mengefisiensikan proses komunikasi yang disambungkan lewat berbagai aplikasi semacam web, VoIP, dan email. Sedangkan menurut Utomo, internet adalah singkatan dari International Network yang didefinisikan juga sebagai suatu jaringan komputer yang sangat besar, di mana jaringan komputer tersebut terdiri dari beberapa jaringan-jaringan kecil saling terhubung satu sama lain. Yang kedua, awal mula pengembangan internet. Bagaimana dan oleh siapa internet dikembangkan? Pada awalnya, internet dikembangkan oleh ARPA untuk keperluan militer pada tahun 1960-an di Amerika Serikat tentunya. Di tahun 1980, internet baru dipakai oleh kalangan tertentu dan memiliki fungsi menghubungkan kampus populer di Amerika Serikat. Lalu protokol TCP/IP dipublikasi pada tahun 1982. Dan di tahun 1984, internet mulai dapat menggunakan nama domain. Lalu, pada tahun 1986, NFS.net didirikan dan menggantikan ARPANET. Pada mulanya, informasi di internet hanya berupa teks. Lalu, pada tahun 1990, baru dikembangkan World Wide Web atau yang kita kenal dengan www oleh CERN, CERN, yang bisa menampilkan grafis di internet. Pada tahun 1993, didirikanlah Internik untuk melayani pendaftaran domain publik. Jadi sebelum tahun ini, pendaftaran domain oleh publik belum bisa ya. Pendaftaran domain hanya untuk kalangan tertentu, mungkin seperti universitas, mungkin seperti punya website pemerintah, seperti itu. Yang ketiga, kita masuk ke sejarah internet di Indonesia. Bagaimana internet dapat masuk ke Indonesia? Siapa tokoh-tokohnya, siapa pelopornya, bagaimana prosesnya, kita bahas. Di sini menurut salah satu sumber, internet masuk Indonesia pertama pada tahun 1994. Namun ada juga sumber yang mengatakan kalau internet masuk di Indonesia pada tahun 1980. Jadi di sini saya ambil dua sumber tersebut, lalu saya gabung menjadi satu. Pada tahun 1980, ada 5 jaringan komputer yang terhubung di Indonesia, yaitu milik UI, Universitas Indonesia, UT, Universitas Terbuka, ITB, Institut Teknologi Bandung, UGM, Universitas Gadjah Mada, Jakarta, dan ITS, Institut Teknologi 10 November, Surabaya, yang disebut dengan Uninet. Namun jaringan ini tidak berkembang karena kendala infrastruktur. Berawal dari tulisan Amateur Radio Club di ITB bermodal komputer Apple II dan transceiver Merkenwood, belasan pemuda mempelajari paket radio pada band 40 meter yang kemudian didorong ke arah TCP/IP. Lalu mereka mengaitkan BBS atau Bulletin Board System
yang merupakan jaringan email store and forward di seluruh dunia. Berawal dari mailing list pertama, yaitu indonesians@janus.berkeley.edu, diskusi-diskusi antar teman mahasiswa Indonesia yang mengenyam pendidikan di luar negeri. Pola dari mailing list ini terus berkembang, terutama di host server ITB dan egroups.co. Mailing list ini akhirnya menjadi salah satu sarana yang strategis dalam pembangunan komunitas internet di Indonesia. Pada awal 1990-an, komunikasi antara Ono Wipurbo atau ini mungkin nickname-nya ya, YC1DAV/VE3 yang waktu itu berada di Kanada dengan rekan-rekan amatir radio di Indonesia dilakukan melalui jaringan amatir radio ini. Dengan peralatan PCXT dan walkie-talkie dengan band 2 meter, komunikasi antara Indonesia dan Kanada terus dilakukan dengan lancar melalui jaringan amatir radio. Pada tahun 1992, teknologi paket radio TCO/IP yang diadopsi oleh rekan-rekan BPPT, LAPAN, UI, dan ITB yang kemudian menjadi tumpuan paguyuban net. Nah, disinilah paguyuban net baru terbentuk. Dalam satu sumber lain, pemrakarsa atau pencetus datangnya internet di Indonesia adalah paguyuban net. Tapi sebelum itu sebenarnya internet sudah ada, namun hanya menghubungkan beberapa universitas. AMPRNet atau Amateur Package Radio Network yang menggunakan IP pertama dikenal dengan nama domain ampr.org dan memiliki IP 44.132. Di tahun 1994-an, ISP komersial pertama, Indonet, mulai beroperasi. Jadi sebelum itu belum ada ISP macam Telkom, semacam Bisnet, dan lain-lain ya. Hanya ada Indonet ini. Sambungan awal untuk internet dilakukan menggunakan dial-up oleh Indonet. Jadi buat yang nggak tahu apa itu dial-up, kalau teman-teman dulu itu waktu kecil itu tahu orang tuanya nyolokin kabel telepon ke komputer, itu tuh dial-up. Jadi belum pakai modem, jadi langsung dial up dari telepon ke komputer. Akses awal di Indonet mulanya memakai mode teks dengan shell account, browser links, dan email client Pine pada server IX. Mulailah pada tahun 1995, beberapa BBS di Indonesia seperti Clarissa menyediakan jasa akses telnet ke luar negeri dengan memakai remote browser links di AS. Pemakai internet di Indonesia bisa akses internet lewat HTTP. Sejak tahun 1994, internet masuk ke Indonesia dengan top level domain ID atau TLD ID primer yang dibangun di server UUNet. Lalu dilanjutkan dengan domain tingkat 2 atau second level domain. ISP atau Internet Service Provider pertama di Indonesia adalah IPTechNet yang terhubung ke internet dengan kapasitas bandwidth 64 kbps. Jadi bandwidthnya masih sangat kecil ya, nggak seperti internet zaman sekarang yang menggunakan fiber optik dan bisa dengan bandwidth 10 Mbps atau bisa sampai 100 Mbps bahkan lebih. Dulu hanya segini bandwidthnya. Bisa dibayangkan betapa lemotnya ya internet zaman dulu. Tapi menurut saya nggak selemot itu, karena dulu internet isinya cuma teks-teks. Dan kalaupun ada gambar, itu pasti gambar berukuran kecil. Jadi mungkin sesuai lah, tidak seperti sekarang yang di mana web itu mempunyai banyak animasi, mempunyai load yang sangat berat, makanya memerlukan bandwidth yang besar. Barulah semenjak saat itu, mulai berkembang lagi teknologi internet dan semakin banyak ISP di Indonesia. Teknologi internet yang berkembang itu misalnya seperti sekarang kita pakai wifi, sekarang kita mengganti kabel tembaga itu dengan fiber optic, lalu kita bisa memfilter, men-setting bandwidth limit dengan mikrotik, menggunakan username password, dan banyak lagi enkripsi password wifi,
mulai dari WPS sampai sekarang ke WPA 2 PSK, atau bahkan sampai ke SHA 256. Lalu untuk ISP, sekarang ISP selain Telkom, selain IndiHome, ada juga Bisnet, ada First Media, ada MNC Play, dan masih banyak lagi ISP di Indonesia. Sangat berkembang, dan dengan bandwidth yang lebih besar pula. Yang dulu awalnya 64 kbps, sekarang minimal fiber optik mempunyai bandwidth 10 Mbps. Walaupun tergantung ISP-nya memberi berapa, dan dengan varian harga yang berbeda pula. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata dan salah pembacaan dan sesuatu yang tidak jelas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.